Shalom sahabat WB, selamat malam semuanya. Apa kabar nih sahabat WB? Semoga hari ini kabarnya selalu semangat ya, selalu sehat, selalu sukacita, dan pastinya selalu bersyukur ya. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Baik sahabat WB, malam hari ini ketemu lagi bersama saya Magdalena Krisinda di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Hari ini hari Sabtu, sudah di akhir bulan November ya. Kalau dihitung-hitung tahun 2021 tinggal kira-kira 32 hari lagi kali ya, atau 33 hari lagi. Wah, cepet banget nih. Bentar lagi kita akan masuk di tahun baru 2022. Gimana nih sahabat WB? Apakah sudah mempersiapkan diri untuk mengakhiri tahun 2021 dan membangun semangat untuk masuk di tahun 2022? Nah, malam hari ini topik ataupun tema Instagram Live malam hari ini bagus banget loh sahabat WB. Tentang self evaluation ya. Boleh saya tulis dulu di kolom komentar ya. Saya pin tema malam hari ini yaitu self evaluation. Dan tentu saja saya nggak sendirian dong sahabat WB. Saya akan bersama dengan seorang sahabat WB dari Makassar. Beliau adalah PIC WB Ibu Makassar, Ibu Erna Yohanes. Nah, malam hari ini saya akan bersama dengan Ibu Erna Yohanes sharing nih ya, sambil ngobrolin firman Tuhan juga nih kan, tentang self evaluation. So, sahabat WB boleh loh, sahabat WB boleh memberi pendapat, boleh menuliskan ucapan syukur juga, boleh kasih pendapat, curhat boleh. Mau bertanya juga boleh, silahkan ya sahabat WB. Pokoknya mah kita asik-asik aja ya. Dan malam hari ini saya lihat nih ada Kak Yuyun, selamat malam, shalom Kak Yuyun. Ada Kak Rosa Nenggolan, lalu saya lihat juga Ibu Erna Yohanes sudah join. Ada Kak Julia Kurniawati, selamat malam semuanya, shalom. Semoga malam ini sambil berapa aja bisa tonton dari awal hingga selesai. Oke deh, kalau begitu gak usah berlama-lama. Saya ini opening sambil diiringi lagu Mutiara yang Ditemukan yang dinyanyikan oleh sahabat WB dari berbagai kota, alias dinyanyikan dalam berbagai bahasa. Bisa ditonton di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia ya. Jangan lupa subscribe, tinggalkan like, boleh komen juga, apalagi share boleh banget ya. Lagu ini berjudul Mutiara yang Ditemukan yang dinyanyikan dalam berbagai macam bahasa. Ada bahasa Malaysia, kemudian bahasa Inggris, bahasa Papua, bahasa Palembang, bahasa Jawa, Sunda, lalu bahasa Indonesia juga ada. Bahasa apa lagi ya? Mandarin juga ada. Nah, harus ditonton loh ya. Harus nonton konten atau video klip ini. Oke deh, kalau begitu tidak usah berlama-lama ya sahabat WB. Saya mau invite Ibu Erna karena juga beliau udah siap ya. Saya udah janjian sama Ibu Erna Yohanes Makassar ya. Kita tunggu dulu beberapa detik, langsung tersambung nih semoga ya. Shalom, selamat malam Bu Erna. Shalom, selamat malam Kak Magda. Apa kabar Bu? Kabarnya baik, puji Tuhan. Magda gimana? Puji Tuhan. Wah, kalau Magda mah kabarnya selalu sukacita Bu, puji Tuhan juga. Walaupun hari ini Jogja mendung, hujan, gerimis, cerah, mendung lagi, gerimis lagi, hujan lagi, dan sekarang agak cerah sih puji Tuhan. Tetap bersyukur. Makassar justru terbalik. Makassar sekarang justru ini mendung. Ya. Oke, musim penghujan juga nggak di Makassar Bu Erna? Musim hujan, sudah masuk musim hujan juga.
Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Semoga selalu sehat ya Bu, bersama dengan keluarga dan teman-teman WB Makassar ya. Aku senang banget loh malam hari ini. Thank you. Benar, senang banget. Thank you, Makassar. Walaupun, iya, walaupun kita berbeda waktu ya, selisih 1 jam ya. Ya, selisih 1 jam Makassar, lebih lambat 1 jam. Ya. Oke. Baik. Nah, Bu Erna, boleh sharing dulu dong, gimana kabar teman-teman WB atau mungkin GT Makassar nih selama pandemi? Ada kegiatan apa? Kemudian mungkin modul 2-nya apakah juga online seperti kota-kota lain? Boleh dong, Ibu cerita sedikit? Ya, kalau di Makassar, selama pandemi ini kami belum ada camp secara onsite. Jadi mengadakan online juga belum. Jadi kami banyak mengikuti yang dari Jawa, dari Surabaya, membantu jadi fasilitator. Ya tetap aktif melayani, tetapi kami ikut yang ke Surabaya. Ada beberapa teman yang ikut di kota-kota lain punya. Kegiatan di Makassar itu lebih banyak ke modul 2 dan ditambah fellowship untuk seluruh pengurus saja. Dan alumni juga, ya. Kegiatannya itu. Oke. Iya. Baik, Bu Erna, saya nih mau kasih apresiasi loh buat tim sosial medianya Wanita Bijak Makassar. Rajin banget bikin postingan di Instagram. Ya. Salut deh. Ya, teman-teman itu yang masih muda-muda, mereka kreatif, juga semangat untuk posting kegiatan-kegiatan kita. Baru-baru ini juga ada kegiatan bagi makanan ke orang-orang yang tidak mampu juga mereka banyak teman-teman yang muda-muda, mereka semangat sekali melakukannya, ibu-ibu muda. Oke, keren. Pokoknya itu tuh jadi gini loh Bu Erna, itu tuh sebenarnya menginspirasi kota-kota lain juga loh. Baik yang mereka tadi ada kegiatan bakti sosial gitu ya, atau kepedulian gitu kan. Tapi juga kegiatan pelayanan di sosial media sendiri ini juga WB Makassar tuh luar biasa banget, kasih semangat ke kota-kota lain. 2 jempol. Belajar. Dan omong-omong belajar juga nih, malam hari ini Bu Erna juga kali pertama ya IG Live ya. Dan Ya, ini aku juga appreciate banget loh. Gimana Bu pengalaman pertama? Agak deg-degan juga. Takut salah. Tapi ini pertama kali saya IG Live, baru pertama ya. Iya. Wah, luar biasa. Ini Ibu Erna nih juga jadi teladan nih buat sahabat WB yang lain. Jadi nggak bisa kita di zaman digital begini terus beralasan gitu ya. Aduh, itu kan buat yang muda-muda. Aduh, nggak bisa gitu. Tapi saya lihat Bu Erna nih kayak istilahnya mendobrak gitu ya. Mendobrak ke istilahnya keterbatasan gitu ya. Merasa diri, aduh ini kan pengalaman pertama gitu. Tapi keren banget. Terima kasih loh Bu buat teladannya Bu. Iya, terima kasih juga buat waktunya. Undangan. Baik, nah kalau begitu nih Bu Erna, karena malam hari ini udah cukup banyak nih sahabat WB yang join ya, dan kita mau gunakan waktu kita yang sebentar ini untuk berbagi satu tema yang bagus banget, yaitu self-evaluation. Tapi sebelumnya nih Bu Erna, biar sahabat WB juga makin semangat, makin on fire juga, kita mau buka dalam doa nih Bu Erna. Magda yang doa pembukaan, nanti Bu Erna yang doa penutup ya, sebelum kita berpisah ya. Oke, baik kalau begitu sahabat BB kita berdoa bersama yuk sebentar. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh siaran live Instagram bersama dengan Bu Erna di Makassar dan hamba-Mu di Jogja. Biarlah komunitas wanita bijak Indonesia semakin hari semakin memberkati setiap sahabat WB, bahkan yang nanti menyaksikan di IG video, terkhusus yang menyaksikan di IG Live malam hari ini, semua mendapatkan sukacita dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya mau cek semangatnya Bu Erna nih, saya mau ajak yel-yel. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, karena cewek. Wow, karena cewek. Ini mengerti. Ayo Bu Erna masih cocok loh jadi remaja loh. Ya, remaja tua.
Gaulnya sama anak muda juga sih ya Bu Erna ya. Jadi mau nggak mau kita ikut semangat dan jiwa mereka ya. Oke, oke. Baik, Bu Erna, saya minta izin dulu. Sebelum saya tanya apa yang melatar belakangi Ibu memilih tema ini, saya minta izin mau menyapa tuh Bu beberapa sahabat kita yang udah join. Boleh ya saya sapa sebentar ya? Ya. Oke, baik, ada Marcelo WK88, terima kasih sudah join. Mom Clay, kemudian Kak Teresia Kui, Desilaktosi, namanya bagus sekali ya. Ada pula Ibu Indrawati Yohanes, Shalom, selamat malam. Ada Kak Yuyun masih join, Kak Rosa Nenggolan, tadi ada juga Kak Julia, terima kasih sudah bergabung semua. Kiranya diberkati Tuhan malam hari ini ya. Oke, nah sekarang nih saya mau tanya, apa sih Bu Erna yang melatar belakangi Ibu memilih tema self-evaluation ini? Ya, saya memilih tema ini karena melihat keadaan kita yang live ini di akhir-akhir tahun ya, ini adalah bulan terakhir di tahun 2021 ya. Jadi sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Dan saya mengambil tema evaluasi diri karena saya menganggap ini merupakan satu hal yang penting ya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Karena evaluasi diri itu adalah suatu hal yang sangat penting supaya kita bisa menuju ke arah kedewasaan. Kita mau belajar untuk menilai diri kita, pencapaian kita, apa yang sudah kita lakukan selama ini, supaya kita belajar untuk mengevaluasi dan kita belajar juga untuk memperbaiki ke depan kalau ada hal-hal yang kurang di dalam evaluasi diri ini. Itu saya kira. Oke, oke. Dan memang kalau yang namanya evaluasi tuh diagendakannya di belakang ya, Bu Erna ya. Kalau di depan tuh perencanaan. Ya, betul. Tetapi evaluasi, sekolah evaluasi, betul. Kita sendiri pribadi juga mau evaluasi. Iya, betul. Tapi jujur loh Bu Erna, kalau saya boleh membahasakan anak-anak cewek gitu ya, dievaluasi atau mengevaluasi itu tuh nggak enak loh. Karena kayak kita tuh dicari-cari kekurangannya, kelemahannya gitu. Ya nggak sih Bu? Ya, evaluasi itu perlu memang kerendahan hati untuk memang menerima hal-hal yang memang akan kita evaluasi ya. Kemudian juga perlu kejujuran untuk mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu mungkin belum seperti apa yang kita rencanakan ya. Jadi evaluasi itu juga dibutuhkan memang kebesaran hati untuk memang mengevaluasi diri kita untuk supaya kita bisa lebih baik, keinginan untuk lebih maju, lebih dewasa, seperti itu saya pikir. Memang nggak enak kita evaluasi diri, tentu banyak hal yang apa ya istilahnya pasti banyak kurangnya lah ya, tetapi kita mau jujur karena kita mau menjadi lebih baik ke depannya gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya lebih ke apa sih yang kemudian menjadi tujuan dari evaluasi ini. Bukan sekedar kita cari-cari kesalahan, kekurangan, ketidaksempurnaan kita, tetapi tujuannya adalah justru untuk kita memperbaiki diri lebih lagi. Gitu ya, Bu Erna ya? Betul, iya. Kita mau jadi happy aja kalau dievaluasi. Happy. Justru harus bersyukur. Apalagi ya evaluasi diri itu tentu sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Tentu kita nggak kepengen jadi orang yang stagnan, tapi kita kepengen jadi orang yang terus menjadi baik, menjadi sempurna seperti Kristus. Ya. Amin, betul-betul. Jadi figurnya tuh Kristus ya. Ini menarik nih, karena figurnya Kristus berarti yang menjadi patokan atau istilahnya GPS-nya itu adalah Kristus. Baik itu secara karakter gitu ya, secara pelayanan, karya-karya atau bakti, istilahnya ya, bakti karya kita, kemudian juga sikap hati, lalu meneladani Kristus, itu berarti segala hal dong ya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, mulai dari berapapun usianya, sekali lagi karakter Kristus atau keserupaan dengan Kristus itu yang menjadi acuan evaluasi. Oke, baik Bu Erna, kalau begitu apa dong dasar kebenaran firman Tuhan nih yang Ibu juga pengen sampaikan kepada sahabat WB biar makin powerful? Oke, saya melihat di dalam firman Tuhan itu ada di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8
saya akan bacakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada orang-orang yang merindukan kedatangannya. Saya melihat ini ada satu contoh yang baik dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang Rasul Paulus ya. Sebenarnya dia adalah orang yang banyak melakukan hal-hal yang baik, justru kekristenan mengalami perkembangan yang pesat di dalam tangan beliau. Tetapi kita melihat dia dengan sangat rendah hati mengevaluasi dirinya. Ya, ketika dia ditangkap, lalu kemudian sedang diadili, dia melihat bahwa keadaan ini umurnya sudah mulai bertambah, lalu kesehatannya sudah mulai menurun. Kemudian dia melihat kondisinya, dia sudah tahu bahwa hidupnya sebentar lagi, ya sebentar lagi. Nah, kemudian dia mengevaluasi hidupnya. Ya, kita melihat bahwa dia bilang kematianku sudah sangat dekat. Tapi satu hal yang sangat baik bahwa dia tidak menghadapi kematian itu dengan ketakutan, tetapi dia menghadapi kematian itu dengan keyakinan. Keyakinan yang luar biasa. Dia katakan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang akan diberikan kepadaku maupun kepada orang-orang yang merindukannya. Jadi ada sesuatu yang menjadi satu keyakinan di dalam kehidupannya Rasul Paulus, dan keyakinan itu didapatkan ketika dia mengevaluasi dirinya. Ya, ada 3 hal yang saya lihat ketika dia mengevaluasi dirinya. Yang pertama, dia katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi Rasul Paulus ini menganalogkan ke Kristenan kita ini seperti pertandingan yang wajib. Nah, dia bilang aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ya. Aku telah mengakhiri pertandingan. Ini berbicara soal ketekunan. Ketekunan Rasul Paulus ketika dia dipanggil Tuhan, diberikan tanggung jawab, diberikan panggilan, dia melakukannya dengan tekun. Dia mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia melakukan dengan ketekunan. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan, yang khususnya anak-anak Tuhan, melakukan panggilan mereka tidak dengan tekun, ya, banyak yang putus di tengah jalan. Nah, Rasul Paulus ini melakukannya dengan tekun. Itu sebabnya dia yakin dengan dirinya karena dia telah melaluinya dengan tekun. Lalu yang kedua, Kak Magda, dia berkata bahwa aku telah mencapai garis akhir. Jadi pertandingan yang baik dikatakan di sini bukan hanya bertanding, ya, tetapi juga mencapai garis akhir. Jadi ada pencapaiannya. Pencapaian itu menjadi goal, gitu ya. Pencapaian itu mencapai garis akhir, artinya ada dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Jadi dia bukan hanya sekedar melewati hari-harinya seadanya, tetapi ada goal dan dia sudah mencapai garis akhir itu. Nah, banyak kan orang kan melakukan banyak ketika masuk tahun yang baru, ya. Kita seringkali membuat planning banyak, perencanaan, janji-janji kepada Tuhan. Lalu kemudian di dalam perjalanannya kita tidak melakukannya dengan tekun. Lalu kemudian banyak kita mengawalinya dengan baik, tapi akhirnya tidak mengakhiri dengan baik. Putus tengah jalan, pelayanan, lalu mundur. Kemudian banyak saya melihat begitu semangat di awal, tetapi kemudian dalam perjalanannya hilang, nggak ada. Ya, berapi-api, berasap-asap, tahu hilang asapnya, nggak tahu kemana. Jadi tidak mencapai garis akhir. Gitu. Nah, Rasul Paulus ini dia mencapai garis akhir sehingga dia yakin dengan dirinya. Dia yakin sekali dengan keadaannya, gitu ya. Karena dia sudah menyelesaikannya dengan baik. Nah, kita dipanggil bukan hanya Rasul Paulus mengingatkan kita dipanggil bukan hanya untuk mengawali, tapi juga untuk mengakhiri dengan baik, ya, mengakhiri dengan baik. Lalu yang ketiga, Rasul Paulus bilang, aku telah memelihara iman. Ya, selama ini Rasul Paulus tentu melakukan pelayanannya itu tidak mudah. Ya, jadi sangat banyak kesulitan yang dihadapi oleh Paulus di dalam pelayanannya. Kalau kita bicara itu penuh dengan cucuran air mata. Melayani Tuhan itu tidak mudah, apalagi di zamannya Paulus. Mungkin kalau saya dari situ, mungkin 100 kali pengen berhenti kali. 100 hari pengen mundur gitu ya. Mungkin ada pertanyaan juga, kok melayani Tuhan susah begini?
Karena saya melihat didera, dipenjara, dicaci maki, padahal dia juga mesti bekerja gitu ya. Kalau kita melihat mungkin ada banyak alasan untuk dia menjadi tidak setia. Tetapi kita melihat bahwa Rasul Paulus berkata, aku bermelihara iman. Ya, dia memelihara imannya sampai pada titik terakhir. Ya, dia tidak mundur dari Tuhan, tapi dia sungguh-sungguh memelihara imannya, sehingga karena iman yang dipelihara inilah dia menjadi yakin dengan kehidupannya. Dia berkata bahwa aku akan mendapatkan mahkota. Jadi dari pembacaan ini saya bisa menemukan satu kebenaran bahwa kita harus melakukan evaluasi diri untuk melihat apakah kita selama ini sudah tekun di dalam melakukan pelayanan kita, ya, pelayanan kita. Jadi jangan sampai kita melakukan pelayanan tapi kita tidak tekun, maksudnya asal-asalan gitu ya. Kalau rame-rame. Berarti ini jadi kayak ini ya Bu ya, checklist kita ya. Kita langsung evaluasinya tuh mengerucut pada sudahkah engkau punya karakter tekun dalam dirimu gitu ya. Bukan melulu soal berbakat ya. Saya pernah baca nih Bu Erna, orang yang berbakat itu akan kalah dengan orang yang tekun gitu ya. Jangan merasa bahwa Bu aku tuh udah lahir dengan banyak bakat gitu ya, dengan banyak talenta yang aku miliki gitu ya, dengan banyak kelebihan dan kemampuan. Tetapi sekali lagi ini menurut saya jadi sangat penting, sudahkah engkau tekun mengerjakan panggilan pelayananmu, sudahkah engkau tekun menyelesaikan apa yang dipercayakan kepadamu, karena ini satu nilai yang akhirnya menjadi satu tadi evaluasi kita di akhir tahun, ketekunan. Jadi itu yang saya maksudkan, bahwa ketika kita di akhir tahun, kita bisa sama-sama, kita evaluasi diri atau evaluasi tim kita, apakah kita selama ini dipercayakan pelayanan kita sudah melakukannya dengan tekun gitu ya. Jadi kalau saya lihat saya pernah baca ilustrasi itu ada pelari ya, dia waktu itu ikut lomba lari. Ya, kemudian dalam ikut lomba lari itu kemudian kakinya cedera, lalu dia tidak mampu untuk sebenarnya meneruskan lari itu. Tetapi dia tetap melakukannya, sekalipun orang lebih dulu menyalip dia karena dia cedera di kaki gitu ya. Tapi dia terus berlari sekalipun dengan kaki yang patah ya, waktu itu cedera di kaki. Sampai semua perlombaan sudah selesai, semua orang sudah bubar gitu kan. Lalu kemudian orang menjadi heran ya, khususnya reporter TV itu heran. Lalu kemudian diwawancara, karena dia tinggal mungkin berapa orang saja yang ada di lapangan, tapi dia terus berlari ya. Ketika dia diwawancara, namanya Stephen Aquari kalau nggak salah ya. Ketika dia diwawancara, lalu kemudian ditanya, kenapa kok kamu masih terus berlari, sedangkan jelas kamu udah kalah gitu ya. Kamu nggak mungkin menang lagi kan gitu. Lalu kemudian dia berkata bahwa negara saya sudah mengirim saya jauh-jauh ke sini, berpuluh-puluh mil ya. Nah, untuk mengikuti pertandingan ini, ya, mengikuti pertandingan ini sampai akhir. Jadi saya harus menyelesaikan pertandingan ini, bukan hanya mengikuti, tapi juga harus menyelesaikan pertandingan ini. Nah, jadi dari situ kita melihat bahwa orang ini punya komitmen gitu ya. Dia tahu bahwa dirinya dipercayakan, dipilih dari negaranya untuk mengikuti lomba itu, dan dia melakukannya dengan komitmen, ketekunan dan komitmen yang tinggi kepada panggilan yang sudah diberikan, kepercayaan yang sudah diberikan. Nah, jadi saya mendorong kita juga semua untuk mengevaluasi diri bagaimana dengan ketekunan kita dan komitmen kita ya dalam pelayanan kita, dalam kegiatan di gereja maupun pelayanan wanita kita ini. Ya, betul. Berarti gini ya Bu Erna ya, sebenarnya menang atau kalah itu nomor sekian gitu. Tetapi bagaimana saat ini kita kan kalau ngomongin ketekunan itu adalah sebuah kata kerja ya. Itu kata kerja gitu ya. Jadi ya kata yang aktif gitu, walaupun nampaknya kayak kata sifat ya, ketekunan, tapi sejatinya itu adalah sebuah tindakan aktif gitu. Kayak tadi ilustrasi pelari itu tuh menurut saya tuh ngena banget sih buat kita nih di penghujung 2021 yang tinggal tadi saya bilang sekitar 33 hari lagi lah gitu ya. Untuk kembali kita melihat sudahkah kita melakukan yang terbaik
dari apa yang kita miliki. Apapun sih sebetulnya ya. Tanggung jawab keluarga, kuliah, sekolah, kemudian mungkin yang adalah businesswoman, atau kita yang profesional gitu kan. Sudahkah kita memiliki yang namanya ketekunan dan tadi mental untuk melakukan segala sesuatu dengan baik? Saya mau coba ulangi ayat yang tadi Bu Erna sampaikan, karena mungkin di antara sahabat BB ada yang baru join nih ya. Tadi dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8 ya Bu Erna ya. Ini ayat yang mendasari sharing self-evaluation malam ini. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi ada 3 poin tadi yang Bu Erna bagikan, tekun, garis akhir, dan memelihara iman. Nah sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil ya pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wow. Wah, ini kabar baik banget ya, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Nah, Bu, tadi aku juga jadi pengen nanya nih Bu ya, mewakili sahabat WB tentang tekun, garis akhir, memelihara. Nah, garis akhir itu apakah secara harafiah diartikan kita dipanggil Tuhan ke surga, atau garis akhir itu bisa juga istilahnya masa jabatan kita. Misalnya kita menjadi seorang manajer gitu di perusahaan dan masa jabatan kita katakanlah 1 tahun, berarti garis akhirnya ya sampai masa kontrak itu selesai misalnya. Atau seperti apa sih memaknai garis akhir ini supaya kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan percayakan, Bu? Ya, secara keseluruhan garis akhir itu ya ketika kita menghadap Tuhan. Tetapi yang simpel-simpel dalam hal-hal kecil. Sebenarnya kesetiaan dalam perkara-perkara kecil itu hal-hal yang dipercayakan. Ya, hal-hal yang dipercayakan, misalnya Ibu Magda dipercayakan sebagai PIC, atau sebagai koordinator modul 2, atau sebagai tim pengembang di periode ini, nah, kita harus melakukannya dengan sungguh, dengan fokus, dengan tekun, dengan memegang komitmen kita, gitu loh. Kita pasti sebagai manusia pasti ada jatuh bangun ya, tetapi kalau keberhasilan kita bukan ketika kita langsung berhasil, tapi orang yang berhasil itu orang yang nggak pernah berhenti ketika dia gagal ya, ketika dia jatuh dia bangkit lagi gitu lah. Di dalam pelayanan pasti banyak kita menghadapi ya masalah-masalah, banyak menghadapi hal-hal yang bisa menjadi hambatan gitu ya. Tetapi ketika kita bertekun dan kita pegang komitmen kita menyelesaikan itu yang saya maksud dengan garis akhir. Karena banyak orang yang tidak menyelesaikan ya. Banyak yang tidak menyelesaikan dengan berbagai macam alasan, ini, itu ya. Sebenarnya, ya. Jadi kita harus bertahan dengan setia melakukan panggilan kita, melakukan pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kalau hal-hal sepele seperti itu aja kita nggak bisa bertahan, gimana mau ke surga? Iya. Ya. Berarti gini ya Bu Erna, aku jadi dapat satu poin ketika Bu Erna jelasin barusan. Garis akhir itu berarti hal-hal sehari-hari yang kita kerjakan, apakah kita tuntas mengerjakannya atau setengah-setengah. Ya. Garis akhir itu gitu ya, misalnya kita dipercaya sesuatu dari A sampai Z, apakah di pertengahan jalan kita terus males gitu ya, hilang semangat. Kalau anak zaman sekarang cari alasan gitu. Lebih parah cari pembenaran. Saya emang gak nerusin sih soalnya ya cari pembenaran itulah gitu ya. Akhirnya membuat apa yang dipertanggungjawabkan kepada kita tuh gak tuntas, pas. Jadi definisi garis akhir itu juga bisa dimaknain seperti itu ya, melakukan sesuatu dengan excellent. Melakukan sesuatu tuh hingga ya betul. Jadi nggak usah nunggu kita dipanggil Tuhan ke surga ya, baru kita membuktikan sudahkah kita garis akhir atau belum. Tapi dari keseharian kita, betul. Mari kita lihat aja keseharian kita, perkara-perkara kecil tadi yang Bu Erna ingetin, sudahkah kita melakukan yang terbaik dalam perkara-perkara kecil tersebut? Atau kita setengah hati? Kita bersungut-sungut gitu ya, atau bahkan kita meninggalkan begitu saja hal yang sudah kita mulai tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada konfirmasi misalnya, tanpa ada kejelasan misalnya. Oke, baik. Wah, menarik nih ya Bu, self evaluation, nggak terasa kita udah hampir ini loh, pukul 19:30 waktu Indonesia bagian Barat loh, cepet banget ya. Oke,
Baik, Bu, kalau gitu kita pengen denger juga dong kesaksian Bu Erna. Kesaksian Bu Erna dalam kaitannya nih self evaluation. Karena saya percaya Ibu sebagai seorang mama, seorang PIC WB Ibu di Makassar, Ibu juga seorang pengerja di gereja, aktivis di dalam pelayanan, pasti melakukan hal ini. Nah, seperti apa nih Bu kesaksian Bu Erna? Ya, jadi saya juga memiliki kerinduan untuk selalu memperbaiki diri. Ya, tentu awalnya sebelum saya ikut juga di WB, saya selalu merasa diri saya itu paling benar gitu ya. Itu mama-mama gitu ya, itu sudah penyakitnya mama-mama. Saya merasa diri saya paling benar, dan kalau ada sesuatu yang terjadi sesuatu yang keliru, saya beranggapan bahwa orang lain lah yang keliru gitu ya. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Lalu kemudian setelah saya bergabung dengan WB, saya mulai mengubah fokus saya untuk terus memperbaiki diri. Jadi saya sering mengevaluasi diri ya, mengevaluasi diri apa yang sudah saya lakukan gitu ya, baik di dalam peranan saya sebagai seorang istri. Sampai hari ini saya tetap mengevaluasi apakah saya sudah betul-betul tunduk sama suami saya. Karena tunduk itu menurut saya tuh terus kita harus belajar gitu ya. Menjadi PIC bukan berarti bisa langsung tunduk. Jadi saya selalu rapot WB itu selalu saya jadikan pegangan gitu ya. Apakah Tapi omong-omong tunduk, saya jadi ingat loh Bu, satu sesi yang ada di modul 1 ya, di segmen Ibu, satu kapal dua kapten. Ya, saya Ibu langsung deh ngingetin kita nih. Saya mantan tapi nggak sempurna. Jadi saya terus mengevaluasi diri, apakah saya terus belajar untuk tunduk sama suami saya. Lalu kemudian juga dalam peranan saya sebagai seorang ibu ya, saya juga mulai mengevaluasi diri. Kalau dulu ada apa-apa, saya selalu menyalahkan anak saya. Tetapi sekarang saya sadar bahwa apapun produk dari anak saya adalah bagian saya. Jadi hal yang buruk pun yang terjadi dalam keadaan anak saya begitu, itu karena produk saya, hasil dari saya gitu ya, dari pola asuh saya. Sehingga saya tidak lagi fokus untuk menyalahkan atau fokus untuk memperbaiki anak saya, tapi saya fokus untuk memperbaiki diri saya dengan doa dan harapan saya. Semoga saya masih diberi waktu sama Tuhan supaya saya masih bisa memberikan teladan yang baik di sisa umur saya. Jadi waktu pandemi ini saya bersyukur sama Tuhan bahwa kami diberikan kesempatan untuk kumpul kembali dengan anak-anak. Jadi anak-anak tadinya kuliah di kota lain, lalu kemudian karena online mereka kumpul lagi di rumah. Dan saya memiliki banyak kesempatan untuk mulai memperbaiki hal-hal yang saya rasa dulu kurang perhatian sama anak-anak. Karena kesibukan pelayanan, saya mulai membayarnya ya, menebus waktu yang sudah lewat. Saya belajar melakukan dengan semaksimal mungkin, dan saya terus minta waktu sama Tuhan untuk terus memperbaiki ya. Sebab saya berdoa bahwa saya masih punya kesempatan untuk terus memperbaiki ya, memperbaiki diri saya, memperbaiki keluarga, memperbaiki anak-anak saya, memperbaiki semuanya, baik dalam pelayanan juga banyak hal-hal yang mungkin dulu terlalaikan. Kesempatan mengevaluasi diri akan membuat saya kembali melihat apa yang kurang gitu ya. Saya mulai belajar untuk melakukan apa yang lebih baik lagi gitu. Itu yang menjadi evaluasi diri. Banyak bertanya juga, bertanya sama Tuhan apa yang maksudnya apa yang Tuhan ingin saya lakukan, apa yang Tuhan ingin saya perbuat, begitu. Oke. Jadi dalam self evaluation ini ada kita pihak pertama yang dengan sadar membutuhkan evaluasi, tidak untuk mencari kekurangan dan bersungguh-sungguh, tapi menemukan kekurangan lalu memperbaikinya seturut dengan gambaran Kristus. Pihak kedua kita melibatkan Tuhan. Karena secara sadar kita butuh Tuhan untuk mengevaluasi diri. Tadi saya ingat banget Bu Erna di awal berkata butuh kebesaran hati, ya, butuh kerendahan hati, ya, untuk mengevaluasi. Karena seringkali maaf ya Sobat WB, saya pun juga mengalami seringkali kita sombong gitu, yang ngerasa bahwa
I'm fine. Semuanya baik-baik aja kok, nggak ada yang perlu dievaluasi, toh juga nggak ada orang komplain. Selama ini orang diem, baik-baik aja, happy-happy aja. Jangan tadi bahasa saya terus kita sombong gitu loh, merasa bahwa semua baik-baik aja. Tetapi evaluasi justru kita butuh Tuhan untuk menolong kita gitu ya. Buah roh apa misalnya ya Bu Erna yang perlu dipermanis gitu ya, 9 buah roh dalam Galatia 5 misalnya. Apa nih yang perlu dipermanis? Kalau di dalam WB nih kita ingat tentang power of beauty ya Bu ya, kecantikan inner dan outer ya Bu Erna. Mana nih yang harus kita percantik nih? Roh apa nih yang harus kita makin tingkatin gitu ya? Kecantikan batinnya apa nih yang perlu kita harus perbaharui dari sehari ke sehari? Gak usah juga tadi Bu Erna katakan, gak usah nunggu orang lain berubah gitu ya. Orang lain yang berubah duluan, kita lebih dulu yang menyadari dan kita lebih dulu berubah. Wah ini PR banget nih. Karena seringkali kita gini ya Bu Erna. Dengan diri kita sendiri. Iya, benar. Nah ini ada satu komentar menarik nih Bu Erna. Saya coba bantu bacain ya. Dari Celia Nanggi. Dia nulis, terima kasih banyak sharingnya Tante. Saya dari segmen GT, tapi saya sangat diberkati oleh kesaksian Tante. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah ya Tante Erna. Oke, puji Tuhan Celia. Praise the Lord ya. Gak kebetulan Celia malam hari ini bisa join di Instagram Live karena jujur ya Bu Erna, buat para sahabat WB yang nonton tuh secara khusus undangannya tuh dari Tuhan. Ya, Tuhan yang mengundang setiap partisipan untuk join nonton. Kita nggak pernah tahu atau kami nggak pernah tahu di menit keberapa firman Tuhan yang ditabur itu merema dalam hati kita. Ya, saya dan Bu Erna nggak tahu, tetapi kami percaya ketika kami berdua mempersiapkan IG Live ini, kami berdoa, berdua sepakat, kami minta Tuhan bekerja, dan kami doakan setiap sahabat WB yang nonton gitu ya, baik secara live maupun yang nanti nonton di IG video, kami berdua percaya bahwa tangan Tuhan pasti menjangkau setiap hati gitu ya, yang butuh untuk mendengarkan kabar sukacita ini. Thank you Celia. Ya, yang lain boleh loh kesaksian ya. Tante Erna siap nih dengan sukacita. Oke, baik. Selanjutnya nih, sebelum kita berpisah nih Bu Erna ya. Adakah kesaksian lain yang mau ditambahkan Bu sebelum Ibu berbagi semangat apa yang ingin Ibu tularkan? Jadi gini, yang saya ingin katakan bahwa ketika kita mengevaluasi diri, kita harus membuka lembar-lembar yang lama ya. Nah, ketika kita jujur, ternyata banyak yang kurang, ya, banyak yang kurang. Wah, ternyata saya kurang ya. Seandainya dulu saya seperti ini, seandainya dulu saya seperti ini, ya. Seandainya saya nggak mengambil keputusan yang salah, ya. Seandainya saya tidak keluar, misalnya dari kuliah, atau saya tidak keluar dari pekerjaan dan yang lain-lain. Yang ingin saya katakan bahwa ketika kita mengevaluasi diri, kita menjadikan hasil dari evaluasi kita itu apapun hasilnya, itu jangan menjadi satu penyesalan. Ya, karena banyak orang yang ketika mengevaluasi lalu kemudian menjadi penyesalan, itu adalah musuh. Kita nggak bisa hidup dengan masa lalu. Ya, ketika kita melihat lembar yang lama, kita berdoa sih nggak ada penyesalan. Ada ucapan syukur seperti Rasul Paulus ketika dia melihat lembar hidupnya, yang ada adalah ucapan syukur kan. Dia yakin dengan keadaannya, dia sudah mencapai garis akhir. Tetapi kita manusia kadang-kadang tidak seperti itu, ya kan? Di dalam evaluasi diri kita itu tentu banyak kekurangan. Tetapi jangan kita melihat itu menjadi satu penyesalan. Justru kita melihat itu menjadi cambuk untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Dan juga jangan hanya berhenti dan berkata bahwa, aduh sayang aku menyesal, aku banyak. Lalu kemudian menjadi putus asa dan tidak pernah mengevaluasi lagi. Saya juga tahu saya banyak gagal, gitu ya, banyak gagal. Tetapi saya tidak tinggal pada penyesalan, saya mencoba membuat planning yang baru lagi di tahun yang ke depan. Ya, tahun yang ke depan, dan saya mencoba untuk melakukannya lagi dengan lebih baik gitu ya. Kita tidak tinggal pada keputusasaan. Lalu kalau kita misalnya masuk melihat ke depan, tentu di awal tahun 2022, kita tentu punya planning yang baru kan. Nah, jangan kita tawar hati lalu berkata, tahun lalu nggak kecapai, tahun lalu juga banyak janji, banyak komitmen nggak kecapai. Kita jadi akhirnya nggak berani untuk membuat yang baru, tidak berani untuk membuat komitmen yang baru kepada Tuhan. Itu juga keliru. Ini dua musuh kita. Yang pertama, kalau kita balik ke belakang itu penyesalan, kita lihat ke depan, ketakutan.
kecemasan, kekhawatiran, ketidakpercayaan diri. Nah, itu salah ya. Jadi kita harus memasuki tahun ke depan dengan satu keyakinan bahwa kita akan berjalan bersama Tuhan. Memang kita tidak mampu sendiri, pasti Tuhan yang akan memberi kekuatan. Jadi itu yang dari saya. Nah, kesaksian itu yang saya bagikan. Luar biasa banget. Ih bener, aku ngerasa ini loh Bu, aku menemukan berkat komplit banget malam hari ini dari self evaluation. Bukan melulu soal pribadi kita, tetapi relasi kita dengan Tuhan jadi terjalin juga gara-gara tadi mengevaluasi diri. Karena itu butuh keterbukaan ya, butuh keterbukaan. Saya pernah dapat quotes bahwa keterbukaan awal dari pemulihan gitu. Jadi kalau kita mau terbuka di hadapan Tuhan, maka kita siap hidup kita dipulihkan gitu ya. Dan kalau Tuhan sudah memulihkan tuh gak tanggung-tanggung. Gak cuma 10, 20, 50%, tapi 100%. Ya Bu Erna ya. Kalau keren banget Tuhan tuh. Saya melihat orang yang sering mengevaluasi diri itu Daud. Daud itu banyak melakukan kesalahan. Dia jatuh dalam persinahan, dia membunuh orang. Tapi satu hal yang saya lihat, Daud itu punya ketulusan untuk selalu mengevaluasi diri. Dia selalu bilang, ujilah aku, cobalah aku, selidiki hatiku, kenali aku. Jadi Daud selalu datang sama Tuhan untuk mengevaluasi dirinya. Nah itu sebabnya Daud selalu memperbaiki dirinya. Dia pernah gagal, pernah jatuh, tapi dia selalu memperbaiki diri. Saya berpikir itu menjadi contoh kita. Itu contoh kita. Yes. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, Celia katanya, wih, thank you Tan. Oke, thank you juga Celia. Nanti Celia secara khusus kita bakal doain ya. Tuhan pasti berkati kamu berlimpah-limpah. So malam hari ini nih berkat dari Tuhan tuh spesial buat kamu loh. Ini tuh nutrisi rohani yang sangat bergizi banget ya. Oke, Bu Erna, sebelum kita akhiri dengan motivasi apa yang Ibu ingin sampaikan sekali lagi buat sahabat WB dan nanti Ibu mengakhiri dengan doa karena waktu kita ternyata tinggal 3 menit lagi, cepet banget ya Bu ya. Saya minta izin dulu. Ya, saya minta izin kepada Bu Erna untuk menyapa sahabat-sahabat WB yang sudah bergabung malam hari ini. Mungkin keluar masuk karena memang lagi repot malam minggu ya, nggak apa-apa. Yang penting saya sapa aja dan mau say thank you buat sahabat WB ya. Tadi buat Celia Nangi, terima kasih ya sayang. Kemudian Kak Yosefin Lasuardi di Malang, terima kasih. Kak Veronica Ike. Berikutnya saya lihat ada Kak Ayu Raja. Kak Giok Nawati, berikutnya ada Kak Yeremia Arantelino, namanya bagus sekali. Li Humei, selamat bergabung. Kak Yola Lauterbach, ya, selamat malam, shalom Kak Yola di Malang juga. Aryati Dayu, berikutnya selamat bergabung Kak Heni Yauri, Kak Nita Fehita, ya, Kak Nita Fenhita, ya, Kak Yeni Kuku, kemudian Kak Femike Magdalena, Kak Ana Malaha, Kak Anilai, Kak Neni, banyak banget nih malam hari ini. Terima kasih juga buat Prelove Dawism. Oke, shalom Kak Yola, terima kasih sudah join ya. Lalu tadi ada pula yang bergabung, ada Kak Iin Parada, Kak Lalestari, Roharin Rianja, namanya bagus-bagus ya. Dan semuanya aja, terima kasih sudah join. God bless you all ya. Oke, silakan Bu Erna, boleh kasih semangat apa yang Ibu ingin tularkan sekaligus menutup kebersamaan kita dengan berdoa. Oke, teman-teman wanita bijak, mari kita belajar untuk terus mengevaluasi diri kita. Ya, kita sudah punya sebenarnya alat evaluasi yang baik, yaitu rapot WB ya. Rapot WB itu menjadi alat evaluasi kita untuk melihat apakah kita sudah menjadi orang-orang yang terus meningkatkan diri, apakah kita menjadi orang yang terus mencari Tuhan, itu ada di rapot WB. Tetapi juga untuk hal-hal yang lainnya. Mari kita tingkatkan diri untuk terus menjadi lebih baik dengan evaluasi diri, menjadikan kita lebih dewasa. Kemudian kalau kita menghadapi evaluasi kita, ada banyak kekurangan, ada banyak yang belum tercapai, jangan kita tinggal pada penyesalan.
Tapi kita terus maju untuk memperbaiki ke depan. Bikinlah planning yang lebih baik di tahun depan. Mintalah kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Lalu perbaiki semua peranan kita, baik sebagai seorang istri, seorang ibu, pelayan Tuhan yang baik, kemudian bertekad untuk melakukannya seperti Rasul Paulus, ya, lakukan dengan ketekunan, lakukan dengan komitmen, dan lakukan dengan setia, ya, dalam pergumulan menghadapi banyak masalah, dalam pergumulan menghadapi banyak tekanan, kesusahan di dalam pelayanan kita maupun di dalam peranan kita sehari-hari, ya, sebagai seorang istri, seorang ibu. Kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan fokus kepada Tuhan, dan ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, maka kita akan terus mendapatkan hasil yang lebih baik, ya, hasil yang lebih baik. Mungkin penambahannya cuma 2, 4, 6, rasanya tidak terlalu banyak, tapi kita terus menjadi lebih baik, ya. Jadi menjadi lebih baik. Jadi evaluasi diri itu akan menolong kehidupan kita sampai pada satu titik, mungkin ketika kita berjumpa dengan Tuhan seperti Rasul Paulus yang sudah udah siap untuk ketemu Tuhan karena dia udah melakukan yang terbaik dari kehidupannya. Saya kira itu. Jadi tetap semangat, jangan khawatir untuk ke depan, jangan takut untuk evaluasi diri. Ya, saya kira itu. Yes. Baiklah. Wah, ini Ibu sebelum berdoa nih dapat salam dari NTT, tepatnya dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ya, tadi Celia Nangi, ya. Terima kasih. Shalom Sumba NTT. Kemudian Kak Yola juga menuliskan terima kasih banyak loh Bu Erna untuk sharingnya malam hari ini, sangat diberkati nih saya. Lalu juga ada Mom Clay. Mom Clay ini ada di Malang katanya. Bu Erna salam dari Ika Dewi dari Malang katanya. Dari Palembang yang lagi bergabung ada Bro Lauren Fan. Selamat malam Palembang, semoga kabarnya cerah ya Palembang ya. Kak Windy Kristiana selamat bergabung. Kak Sylvia Agustina ya, selamat malam. Oh ya, omong-ngomong tadi kan Bu Erna bilang rapot WB ya. Ayo, sahabat WB masih inget gak 5 rapot WB? Nah, sebelum Bu Erna doa, saya mau kasih inget nih ya. 5 rapot WB. Tadi kan katanya Bu Erna, coba deh kita evaluasi. Sudahkah kita melakukan rapot kita itu, kita checklist aja deh paling gampang ya. Rapot yang pertama, wanita bijak adalah wanita yang menjaga mulut dan hatinya. Ya, kemudian rapot yang kedua, wanita yang berfungsi sebagai penolong. Rapot yang ketiga, wanita yang bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan dan firman Tuhan yang kemudian melahirkan karakter Kristus. Rapot yang keempat, wanita yang bertumbuh dalam keterampilan atau skill, disebutnya wanita yang cakap. Yang kelima, rapot WB adalah wanita yang memenuhi amanat agung. Yeay! Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Girl talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Puji Tuhan. Baik Bu Erna, yuk kita akhiri kebersamaan malam hari ini. Kita mau berdoa, silakan Bu Erna bisa pimpin doa penutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan, terima kasih buat waktu yang singkat ini. Terima kasih kami boleh bertemu dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan untuk sharing malam hari ini. Biarlah kami semakin hari menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan, terus mengalami pertumbuhan, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan. Kami berdoa biarlah kami boleh dengan kerendahan hati kami terus mengevaluasi diri kami mau jujur dengan diri kami Tuhan, supaya kami mau belajar lebih baik lagi ke depannya. Kami perbaiki diri kami semakin hari seperti apa yang Engkau kehendaki, sempurna seperti Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami dalam evaluasi kami, kalau ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, ada banyak kelalaian kami, Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan tolong kami untuk tidak tinggal dalam penyesalan, tapi kami terus melangkah maju ke depan Tuhan, membuat komitmen yang baru, yang lebih baik lagi, dan tekad untuk melakukannya dengan lebih sungguh lagi. Kami percaya kami berjalan bukan sendiri, kami bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang akan menopang dan menolong kami. Kami melangkah ke depan tidak dengan kekhawatiran, tidak dengan kecemasan, tidak dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan yang kokoh
bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan akan memimpin seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berkati semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini, yang ikut dalam IG Live, dengan pergumulan dan masalah yang mereka hadapi hari-hari Tuhan, biar Engkau senantiasa menjadi jawaban dari setiap pergumulan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati Magda, berkati kami semua. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bu Erna, terima kasih banyak ya udah sharing malam hari ini. Tuhan memberkati Bu Erna dan keluarga besar serta BB Makassar. Yeay! Shalom, terima kasih. Baik, shalom Bu. Selamat melanjutkan aktivitas. Iya, silahkan klik tombol silang di kanan atas ya Bu Erna. Puji Tuhan sahabat WB, diberkati banget kan sama tos ya. Thank you Celia, karena cewek ingin dimengerti, betul banget ya. Karena cewek pengen dimengerti dan cewek juga harus mau mengerti orang lain juga ya. Thank you ya Sel. Dan semuanya aja yang masih join malam hari ini, coba saya cek ya. Kak Yuyun, thank you ya, terus join. Ada Kak Indrawati Yohanes, kemudian ada Mom Clay juga, selamat malam. Kak Nita Venhita, kemudian Kak Windy Kristiana, Kak Yola, selamat malam semuanya ya. Have a nice weekend ya. Dan saya mau invite Kak Yuyun malam hari ini untuk berbagi kabar gembira buat sahabat WB. Hai, shalom Kak Yuyun. Shalom Kak, shalom. Oke, nggak lama-lama Kak. Hari ini saya membawa dua kabar gembira, dua informasi penting yang harus disimak oleh sahabat WB. Yang pertama Kak, yang pastinya itu mengenai Natal Korporat Wanita Bijak Indonesia. Ya, Natal Korporat Pelayanan Wanita Bijak ini Kak, yang akan diadakan pada 11 Desember Kak, bulan depan, waktunya sudah sebentar lagi ya. Itu ada informasi penting, yaitu bahwa deadline lomba Kak, deadline lomba prenatal itu dimundurin sampai tanggal 4 Desember. Iya. Jadi buat sahabat WB yang belum bikin nih, masih ada kesempatan. Dan yang pasti yang serunya lagi Kak, itu hadiahnya. Wow, saya tadi udah dapat bocorannya, saya lihat di story Kak. Ada di story Wanita Bijak Indonesia Kak, IG-nya. Hadiahnya itu, wow, keren-keren Kak. Banyak banget macamnya. Ada panci, ada penggorengan, ada setrika, ada kompor gas. Wah, seru banget ini Kak. Aduh, jadi tertarik Kak. Jadi semangat nih buat pengen ngajakin teman-teman untuk ikutan lombanya. Lombanya ada TikTok, dance TikTok tuh Kak. Terus ada juga cover lagu Natal. Kemudian juga kreasi lomba membuat kartu ucapan Natal. Dan itu bisa dilakukan pribadi maupun grup. Grup minimal 3 orang gitu. Ayo, buruan Kak Magda, ajakin tuh WB Jogja, Kak. WB Jogja tuh pemalu. Pemalu. Ini mah nggak usah tapi malu-malu. kalau udah tampil malu-maluin. Gitu ya. Seru banget loh, Kak. Aku ajak. Aku udah share teman-teman Jogja. Iya, saya mengajak buat sahabat WB semuanya di area-area untuk ikut menyemarakan Natal Korporat ini gitu. Seru walaupun kita nggak bisa ketemu nih Kak, tapi kita bisa bertemu lewat Zoom dan memeriahkan acara Natal bersama ini, ikuti lomba-lombanya. Wah, seru banget ini pokoknya. Jadi buat sahabat WB yang belum daftar, link pendaftaran sudah di-share ya. Sudah di-share itu informasinya juga ada di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia. Kalau belum jelas bisa juga langsung DM ke Instagram atau juga ke WhatsApp call center 0812 10500789 gitu. Iya, oke. Kak, terus satu lagi Kak nih, yang kabar gembira yang pastinya sahabat WB perlu ketahui. Sahabat WB sudah membuka, sudah dibuka Instagram, Telegram Kak, Telegram, grup Telegram untuk sahabat WB yang akan memfasilitasi seluruh sahabat WB
dari pelosok penjuru dunia. Jadi langsung aja join grup Instagram ini yang pastinya Kak setiap hari Grup akan di-share. Telegram Kak, Telegram Iya, iya. bukan Oh iya, Instagram. grup Telegram. Grup Telegram. Telegram, Grup Telegram, grup Kak. sahabat Iya. WB. Dan ini kan nggak terbatas Kak, bisa banyak sekali. Jadi sahabat WB dari manapun, kapan nggak terbatas, nggak cuma sampai 200 sekian, tapi bisa ratusan, ribuan gitu kan. Buruan, informasi-informasi update tentang kegiatan korporat wanita bijak terutama ya, itu akan diinfokan, maupun kegiatan di area-area pasti akan diinfokan di Telegram grup itu. Dan yang pasti Kak, renungan harian itu juga akan di-share di Instagram grup gitu. Jadi buat sahabat WB yang mungkin Telegram Kak, Telegram. saya salah. Kak Yuyun, aku mintain traktir es cendol kalau sekali lagi salah. Iya. Boleh. Telegram Telegram grup, sahabat ya. WB. Telegram grup sahabat WB. Jadi buat sahabat WB yang mungkin, aduh aku kesulitan untuk mendownload aplikasi gitu kan. Karena kan cuma untuk Android aja. Nah buat sahabat WB yang nggak bisa download aplikasi, join aja grup Telegram sahabat WB. Renungan harian saat teduh setiap hari akan di-share di situ. Dan sahabat WB juga bisa menggunakannya. Oke, begitu Kak Magda informasi yang saya sampaikan. Oke. Telegram grup sahabat WB. Iya, Oke, betul. baik. Telegram Kak grup. Yuyun, terima Saya kasih udah join banyak loh, ya. Kak. Saya udah join. Oh, aku adalah member ke-100. Wow, gitu. Wah, luar biasa. Membernya udah 100. Itu kan targetnya tuh membernya kan 20.000 member kan ya. Wah, karena sahabat luar WB kan biasa. tersebar Itu di mana berarti aja kan tuh bisa. Telegram. Banyak banget sahabat WB dari mana aja ya, Kak ya. Iya. Jadi kadang kita tuh mikir, aduh di WhatsApp grupnya kebanyakan. Udah deh, Iya, betul, aku langsung betul. join di Telegramnya sahabat WB aja nih. Soalnya bingung, grup WB tuh banyak banget. Mana Iya, infonya iya. sama-sama kan. Ya udah join aja ke Telegram karena ada renungan harian wanita Iya, bijak yang iya, juga bisa betul. Setiap dibaca hari. di Iya, Telegram. iya. Oke, baik. Kak Yuyun, terima kasih ya buat kabar gembiranya. Sama-sama. Sama-sama Kak Magda. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. God bless you Kak Yuyun. Ya. Selamat berakhir pekan. Wow, Kak Yuyun berakhir pekan di mana tuh dia Kak? Di pinggir dinding-dinding gitu. Iya deh, yang penting aman deh Kak Yuyun ya, aman dari hujan badai ya. Oke, Celia terima kasih banyak juga ya. Kak Yola juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Semoga Instagram Live Wanita Bijak Indonesia memberkati dan semakin membawa sukacita buat sahabat WB. Jangan lupa juga program Sapa Sahabat WB live Instagram setiap hari Senin dan hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Bisa stay tune juga, berbagi kesaksian, say hi, berkenalan, berbagi berkat, curhat juga boleh ya. Sekali lagi hari Senin dan hari Rabu hanya di Instagram Wanita Bijak Indonesia. Selamat malam semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Saya Magdalena Krisinda, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.